Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rayas Mukhayyar dari kelas 23F01 dengan NIM 23115405. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah tugas lingkungan bisnis di bidang teknologi. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ini merujuk pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasi dan pengambilan keputusan perusahaan. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek seperti ekonomi, politik, sosial, hukum, dan teknologi. Sedangkan di lingkungan teknologi juga mengacu pada perkembangan dan penerapan teknologi yang mempengaruhi perusahaan dan industri secara keseluruhan. Hal ini mencakup teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kecerdasan buatan atau AI, robotika, Internet of Things atau IoT, revolusi industri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lingkungan bisnis di bidang teknologi. Lingkungan bisnis di bidang teknologi sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti berikut adalah beberapa elemen lingkungan bisnis yang khas dalam industri teknologi. Di mana yang pertama ada inovasi teknologi, di mana lingkungan bisnis teknologi ditandai oleh tingkat inovasi yang tinggi. Perusahaan harus terus-menerus mengikuti perkembangan teknologi baru dan berinovasi untuk tetap bersaing. Nomor dua, ada persaingan yang intensif, di mana industri teknologi seringkali memiliki persaingan yang sangat ketat. Perusahaan harus berjuang untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka di tengah persaingan dari perusahaan sejenis dan pemain baru yang masuk. Selanjutnya ada perubahan cepat, di mana teknologi berkembang dengan cepat, yang berarti perusahaan harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, tren, dan kebutuhan pelanggan yang berkembang. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan, di mana pentingnya privasi data, keamanan cyber, dan etika dalam teknologi. Perusahaan teknologi seringkali beroperasi di bawah pengawasan regulasi yang ketat. Kebijakan pemerintah dan perubahan dalam regulasi dapat mempengaruhi operasi bisnis secara signifikan. Selanjutnya ada tren konsumen dan perilaku pengguna, di mana perusahaan teknologi harus memahami tren konsumen dan perilaku pengguna agar dapat mengembangkan produk dan layanan yang relevan dan menarik bagi pelanggan. Selanjutnya ada kolaborasi dan kemitraan. Di dalam upaya untuk memperluas jangkauan dan inovasi, perusahaan teknologi seringkali menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan lain, startup, perguruan tinggi, dan pemerintah. Selanjutnya ada investasi modal dan sumber daya manusia, di mana perusahaan teknologi membutuhkan investasi modal yang besar untuk riset dan pengembangan, infrastruktur teknologi, dan perekrutan dan retensi bakat teknis yang berkualitas. Selanjutnya ada globalisasi, di mana industri teknologi cenderung global dalam sifatnya. Dengan perusahaan beroperasi di berbagai pasar di seluruh dunia, globalisasi membawa tantangan baru seperti perbedaan budaya, regulasi, dan infrastruktur. Selanjutnya, revolusi industri. Revolusi industri dalam konteks bisnis teknologi merujuk pada perubahan mendasar dalam cara kita memproduksi, mengelola, dan menggunakan teknologi untuk menciptakan nilai dalam ekonomi. Di mana revolusi industri ini sudah sampai ke revolusi industri keempat. Selanjutnya, revolusi industri pertama. Revolusi industri pertama itu terjadi pada abad ke-18 dan ke-19. Ditandai dengan penggunaan mesin uap dan mekanisasi proses produksi. Ini mengubah ekonomi agraris menjadi ekonomi industri. Selanjutnya, revolusi industri kedua. Revolusi industri kedua terjadi pada awal abad ke-20 dengan diperkenalkannya produksi massal, jalur perakitan, dan elektrifikasi. Hal ini membawa perubahan besar dalam sektor manufaktur dan mobilitas massa. Selanjutnya, ada revolusi industri ketiga. Revolusi industri ketiga itu juga dikenal sebagai revolusi digital, di mana dimulai pada akhir abad ke-20 dengan perkembangan komputer dan teknologi informasi. Ini mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengelola informasi. Selanjutnya, revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat merujuk pada integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, robotika, Internet of Things atau IoT, dan teknologi blockchain. Ini sedang mengubah fundamental cara kita berinteraksi dengan dunia melalui digitalisasi yang lebih dalam dan konektivitas yang lebih luas. Selanjutnya, ada contoh video tentang lingkungan bisnis di bidang teknologi.
Dari video tersebut kita diutamakan seseorang yang sedang melakukan belanja online di sebuah marketplace dan juga dua orang yang sedang bertransaksi menggunakan gadget. Jadi dalam video tersebut sudah memasuki sebuah lingkungan bisnis di bidang teknologi, di mana hal tersebut sudah dapat melakukan bisnis secara revolusi industri keempat, di mana dia dapat melakukan bisnis secara online, jarak jauh, dan juga bertransaksi menggunakan uang digital. Baik, dampak. Dampak lingkungan teknologi pada berbagai aspek bisnis. Itu ada operasional, pemasaran, penjualan, SDM, dan keuangan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari lingkungan bisnis di bidang teknologi ini ada peluang bisnis baru, peningkatan efisiensi dan produktivitas, penjangkauan pasar yang lebih luas, peningkatan kolaborasi. Ada juga kekurangannya yaitu kesenjangan digital, masalah privasi. Baik, sekian video dari saya. Eh, Semoga video ini dapat membantu dan dapat bermanfaat bagi semua orang. Jika di dalam video saya kurang jelas dan kurang mudah dipahami kata-katanya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.